Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di malam hari ini. Seperti yang sudah terlihat di screen, kali ini saya mau sedikit ngulik Glock series produknya Tokyo Marui ya. Selama dari sejak 2017 saya main airsoft. Baru kali ini saya punya Glock Tokyo Marui. Sebelumnya saya punya Glock 18 WTAC, kemudian disusul Glock 18 KSC, dan yang terakhir beberapa waktu lalu saya sharing atau review sedikit Glock 23F KSC. Nah, ini pertama kalinya saya punya Tokyo Marui Glock series. Dan Glock series ini adalah, kalau saya lihat itu mungkin generasi keberapa ya, generasi ketiga kayaknya ya. Tepatnya juga saya belum begitu paham, nanti bisa dibantu di kolom komentar kalau bisa ada yang mau menambahkan. Ini adalah custom series atau apa ya, ya memang custom ya, jadi foliage green, warna hijau, custom. Nanti kita lihat apa saja. Kalau dari gambarnya sudah terlihat di sini ada beberapa tambahan. Nomor produksinya, bukan nomor produksi ya, mungkin ini kode unitnya adalah nomor 37 Glock series. Kemudian ada apa lagi nih, Tokyo Marui Airsoft Players Choice Award number 1. Atau ini bahasa Jepang, nggak paham bahasa Jepang atau bahasa Cina. Ini ternyata stiker. Kemudian ada New Gas Blowback, produk by Tokyo Marui Company Limited, made in Japan, only for 18 years of age or older. Oke, ini seperti ini. Mungkin di luar sana ada yang sudah membahas lebih detail ya. Kebetulan saya belinya second, tapi ya mungkin masih cukup, bisa dianggap masih cukup lengkap. Oke, di sini kita lihat ada Glock. Nah, ini saya sering ketemu, cuma saya nggak paham, belum belajar. Ini mungkin QR-nya, barcode-nya itu kode produksi mungkin ya, nggak tahu juga, nggak begitu paham bahasa Cina. Kalau di sini ada gambar mata, intinya hati-hati kena mata, baca buku manual, paling kurang lebih begitu. Nah, bahasa Jepang. Di sini minimalis seperti di depan. Oke, kita buka. Jadi ini saya dapatkan dari salah seorang player mungkin ya, saya nggak tahu dia awalnya penggunaannya untuk apa di Jakarta. Ini kemarin karena yang bersangkutan informasinya sedang butuh duit katanya, jadi dijualnya rada cepat. Kondisi boxnya masih cukup bagus ya, tidak bagus banget tapi masih cukup bagus lah. Oke, kita buka. Nah, ini masih ada paper-papernya. Shooting target pun masih ada beberapa. Kalau di sini ini petunjuk penggunaan kali ya. Shooting target. Kemudian ini postcard. Nggak paham ini buat apa. Mayoritas bahasanya Jepang ya. Kemudian ini ada warning, hati-hati gunakan
eh, barrel protector. Yang nggak tahu namanya barrel protector ya. Cuman di unit ini saya tidak mendapatkan. Ini model generation. Oh, ini manualnya ya. Manualnya di sini tadi itu quick manual kali. Nah, ini user manualnya. Bahasa Japanese. Semuanya bahasa Jepang. Ini part diagramnya. Kalau mau melakukan part ordering, order part, nah ini sudah ada part numbernya atau part code-nya, kode spare partnya. Oke, ini ada guide untuk proses charging gas. Kemudian ini buku Satria Shooting Club, pedoman pelatihan dan identitas pemegang airsoft. Ini miliknya pemilik sebelumnya, dibawakan ya. Saya nggak tahu ini berlaku atau enggak karena atas nama yang pemilik sebelumnya. Nah, ini unitnya seperti ini. Dia sudah ada beberapa aksesoris ya. Kita keluarkan dulu, nanti baru kita coba bahas. Di dalam box ada rod cleaner. Tahu pernah dipakai enggak? Kayak enggak pernah dipakai. Kemudian ini ada dry fire adapternya untuk dipasang di magazine kalau mau latihan dry fire supaya tidak slide lock. Kemudian ada BB buat tes. Saya belum pernah ukur nih BB ini, nanti kita coba lihat ya. Kita ukur nih BB ini berapa gram, bawaan dari pabrik itu rata-rata pakai yang berapa gram. Kalau saya biasa pakai 0,2 karena sejauh ini saya belum banyak terjun di battlefield. 0,2 masih oke. Nanti kita coba timbang kira-kira berapa. Kemudian ini ada spring. Saya nggak tahu nih bawaan spring apa. Saya nggak tahu apakah ini memang ada di unit ini atau tidak, tapi sepertinya ini di unit lain. Springnya rada besar, rada keras. Kalau mau dibilang ini dual recoil kayaknya bukan, karena recoilnya rootnya kayaknya lebih kecil. Nggak tahu, nanti kita coba cari referensi. Oke, itu di sini ada apa? Oke, kosong. Saya pernah ketemu ada yang menyimpan sesuatu di bawah, atau mungkin bukan standar dari pabrik, tapi ya begitu. Oke, kita singkirkan dulu pernak-pernik bawaannya, nanti kita rapikan lagi. Sekarang kita ke unitnya. Ini unit Glock 17 custom green foliage. Jadi sejauh pengetahuan saya selama browsing, nanti bisa dikoreksi kalau ada yang salah. Perbedaan dari yang Glock custom dengan yang tidak custom itu, yang pertama salah satunya adalah ada lubang di sini. Kalau Glock 17 tahu saya tidak ada lubang, kecuali Glock 18 saya pernah tahu ada lubangnya, nanti bisa dikoreksi. Kemudian ada tambahan thumb rest. Thumb rest ini ada tulisan ini, kelihatan nggak? TM originalnya Tokyo Marui.
Tamres Pro for airsoft gun only, made in Jepang. Tamres sama Magwell. Sepertinya itu yang berbeda. Jadi Glock 17 di sini ada lubangnya. Sorry, ini customnya ya. Customnya adalah lubang. Kemudian Tamres sama Magwell. Saya belum pernah punya memang, tapi saya compare dengan yang ada di forum-forum ya. Kita coba disassembly dulu. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, saya belum pernah melakukan komparasi secara live, bukan live sih, mungkin langsung membandingkan dua unit, dijajarkan, disandingkan satu-satu, belum pernah. Cuman saya pernah punya Glock 18-nya WITEC, itu ternyata sejauh pengetahuan saya yang WITEC itu mekanismenya sama persis dengan TM. Saya nggak tahu kalau yang KJW atau KJWOK sama AW Custom. Kalau KSC jelas beda. Jadi ini mekanisme hammer, knocker, dan seterusnya. Ini ada part metal. Di sini juga ada part metal yang ditanamkan ke frame. Framenya itu polimer. Saya sempat browsing untuk nyari informasi karena pengen ada rencana untuk modifikasi upgrade. Ada frame metal. Mayoritas frame Glock yang saya tahu itu framenya adalah polimer atau ABS. Kalau di Tokopedia saya cari nggak dapet yang metal, cuman ternyata di web ada beberapa frame metal. Saya berharap bisa dapat, cuman saya nggak tahu itu memang kompatibel dengan airsoft atau memang khusus untuk real steel ya, saya nggak tahu. Kalau memang nggak bisa untuk airsoft ya mau dikata apa ya kan. Saya belum bisa memberikan komentar detail karena saya bukan expertnya. Cuma yang saya rasakan di sini materialnya terasa lebih bagus finishingnya dibandingkan dengan yang KSC yang pernah saya punya. Nggak tahu apakah saya subjektif atau tidak ya. Cuman kalau saya lihat KSC yang saya punya Glock 23 itu mag release-nya itu bagian buttonnya ini lebih besar. Saya baca-baca kemungkinan ini adalah model versi generasi ketiga ya. Kalau yang generasi keempat itu lebih besar. Jadi kalau TM generasi keempat pun di sini sudah lebih besar. Nah, Glock 23F yang punya KSC itu di sini besar. Nah, ini masih kecil. Nggak tahu karena biasa kalau di Glock pakai yang besar sedikit rada kekecilan sih, tapi hampir mirip dengan high kapas sebenarnya sih, nggak begitu besar. Bisa jadi nanti ini salah satu opsi untuk dimodifikasi ya. Kemudian di sini ada Magwell. Magwellnya plastik, ABS juga polimer, bukan metal maksud saya. Sejauh ini sih oke ya. Sejauh ini oke, cuman saya belum pernah punya Magwell untuk Glock. Kalau Magwellnya Heikapa itu Magwellnya itu langsung nutup bagian bawah dari grip, sehingga ketika proses inserting magazine itu kalaupun ada benturan, berarti benturannya antara magazine dengan Magwell saja, langsung masuk. Kalau di sini kita lihat ada bekas, ini kelihatan bagian gripnya, jadi kelihatan ada bekas benturan-benturan dengan magazine. Jadi nanti akan sedikit berbeda dengan
eh, high kappa. Saya nggak tahu, mungkin desain high kappa di sini dia lebih dibikin tirus sehingga ketika tanpa makwel pun dia tidak begitu nyangkut. Ketika makwel dipasang tidak banyak benturan. Oke, nanti kita coba lihat komparasinya, barangkali saya yang salah menilai. Oke, kemudian apa lagi? Mekanisme di sini saya belum begitu paham sekali karena dulu sekali saya punya WITEC sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, 2017. Jadi waktu itu saya belum begitu punya banyak pengalaman, sama seperti sekarang juga. Jadi apakah ini sama persis, tapi secara umum saya lihat mirip, tapi persis atau tidaknya saya nggak tahu. Yang jelas saya ngulik 2 KSC beda banget dengan ini. Sepertinya ini lebih oke karena di sini juga ada apa namanya, rollernya yang sepertinya tidak mudah aus. Kalau di KSC itu nggak ada roller, jadi hammer biasanya cepat aus. Saya lihat banyak yang aus. Kemudian di sini ada safety ya, safety lock. Jadi kalau ditarik ke belakang, nah ini dia nggak bisa nembak. Cuman syaratnya dia harus posisi terkokang. Kalau nggak terkokang nyangkut ya, atau harus ditekan dulu ya, nggak bisa juga. Kalau terkokang, oh gini kali, oh bisa asal udah reset dia bisa ngelock. Oke, ini bagian lower jauh ini di tangan oke. Saya ngerasanya sih enak, feelnya enak juga. Nanti kita coba bikin video komparasi ya antara TM dengan KSC. Baik, kemudian di barel kita punya recoil, springnya kecil tapi cukup kuat nih. Kalau dibandingkan dengan high kappa mungkin ini selevel dengan yang 140% sepertinya, tipis tapi kuat ya. Oke, kemudian ini nozzle-nya. Ini memang terlihat tidak banyak gesekan, ada bekas gesekan tapi tidak begitu banyak. Jadi sepertinya memang jarang sekali dipakai. Mungkin cuma buat koleksi waktu itu dibeli sama pemilik sebelumnya. Alhamdulillah rezeki buat saya. Mudah-mudahan rezeki juga buat pemilik sebelumnya. Ini saya dapat tidak begitu mahal, tapi masih bagus. Nah, maksudnya tidak begitu mahal dibandingkan dengan harga unit second lainnya. Kalau masuk harga unit second masuk, cuman ini kondisinya masih benar-benar mulus. Plastik ABS ya, plastik ABS. Ini saya belum berani bongkar di sini. Mungkin nanti saya coba belajar dulu. Kemudian hop up, pakai hop up wheel, berbeda dengan punyanya KSC yang ada di sini. WITEC juga setahu saya pakai hop up wheel juga seperti ini. Jadi memang benar-benar mirip. Oke, ini juga plastik. Nah, ini juga nanti masuk ke target buat modifikasi atau upgrade. Kemungkinan kalau ada rezeki nanti slide sama motor barrel. Kita coba carikan upgrade-nya. Mudah-mudahan pas dapat ada rezeki tambahan. Recoil kayaknya sudah oke. Sudah. Saya nggak tahu kalau di Glock itu banyak yang pakai short stroke atau tidak. Kalau di high kappa saya penggemar short stroke ya, jadi hampir mayoritas high kappa saya bikin short stroke.
nggak tahu nanti kalau memang memungkinkan dibikin short stroke, tidak ada problem di cycling dan fungsi serta performa, mungkin kita bikin short stroke, karena ini termasuk pertama saya untuk ngulik ya. Dulu WeTech itu saya cuma sekedar punya, nggak sempat ngulik sama sekali, masih awam banget, belum punya keberanian buat modifikasi, upgrade, ngulik dan seterusnya, langsung saya jual. Kalau KSC rada susah sepertinya, spare partnya sejauh pengetahuan saya cukup terbatas ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau yang TM bisa lebih fleksibel. Ini side-nya juga sudah oke ya. Menurut saya sih side seperti ini enak untuk proses aiming. Jadi proses aimingnya bisa langsung kelihatan. Nah, saya sempat tertarik untuk yang night side, cuman kalau yang Viper saya nggak tahu performanya bagaimana buat malam. Saya pernah lihat ada yang tritium, tapi ternyata mahal. Tritium oke. Saya punya satu tritium buat high kappa, cuman memang harganya juga ya seimbang lah dengan fungsinya. Saya baru bisa sampai di situ dulu mungkin untuk pembahasannya. Ini magazin juga bagus ini ya. Di sini ada marking glocknya. Beberapa unit yang lain tidak. Yang selain Tokyo Marui kayaknya nggak ada glocknya kayaknya. Cuma kalau angka-angka ini ya biasanya ada sih. Kemudian ini mekanisme magazin base juga oke. Kalau yang KSC harus tarik dulu set gini. Kalau ini langsung aja. Jadi kayak ada detan di magazin base-nya. Kita lihat mungkin. Oh di sini kali ya. Ini detannya. Jadi dia nanti yang akan menurunkan. Oh ya betul. Oke. Mungkin itu dulu kali ya. Review saya sudah masuk Isya juga. Ini saya belum bisa cerita banyak, saya harus tes dulu karena ini benar-benar baru datang tadi siang. Jadi saya baru pertama kali pegang Tokyo Marui. Sejauh ini saya baru lihat-lihat saja, belum pernah merasakan sendiri, belum pernah nyobain sendiri, jadi belum bisa bercerita. Nanti kalau sudah sudah sempat punya pengalaman, feel-nya bagaimana, perbedaannya bagaimana sama yang KSC, nanti baru kita bisa cerita sedikit lebih banyak. Oke, mungkin itu dulu. Untuk komparasi dengan high kappa mungkin tadi yang saya lihat di sini, nanti kita carikan waktu untuk compare ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita juga coba buat video komparasi head to head antara Tokyo Marui dengan KSC. Baik, saya rasa itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike. Kemudian kalau ada komentar kamu ataupun terserah whatever lah ya, masukan, koreksi, saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.